Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi yahdihimul aqwam. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-12 dari pertemuan kita dalam membaca dan juga mempelajari buku ringkasan Kaidah Dasar Bahasa Arab. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang pertama pada isim, yaitu bacaan marfu'. Kita ulang dulu bahwasanya penyusun kalimat dalam bahasa Arab itu yang sudah kita sebutkan pada pertemuan awal-awal adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah harf. Nah, kemudian dari ketiga penyusun ini, yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian harf, itu untuk isim sama fi'il dia memiliki bacaan-bacaan. Maksudnya nanti ketika dia dalam sebuah kalimat misal sebagai ada isim sebagai subjek ataupun sebagai objek, maka itu nanti ada bacaan tersendiri. Jadi nanti bacaan ketika dia sebagai subjek itu berbeda dengan bacaan ketika isim tersebut sebagai objek. Sebagai contoh, misalnya ada kata misalnya ada kata Thalibun. Kan kemarin kita sebutkan untuk bacaan untuk isim mufrad ketika dia marfu' kan bacaannya dhamma. Kan? Kemudian ketika dia mansub bacaannya fathah. Ketika dia majrur bacaannya kasrah. Misalnya isim mufrad isim mufrad. Nah, berarti kalau thalibun bacaannya ini adalah bacaan marfu'. Kenapa? Karena ada tanda marfu'nya, yaitu tandanya apa? Dhamma. Kemudian bisa juga dibaca thaliban pakai fathah. Berarti kalau kita baca thaliban, berarti isim mufrad ini dia bacaannya mansub. Berarti posisinya mansub. Kemudian bisa kita baca thalibin. Berarti isim mufrad ini dia sekarang posisinya majrur. Kenapa? Karena harokat terakhirnya itu pakai kasrah. Nah, ini adalah isim isim mufrad. Kemudian kan ada isim musanna, isim jamak dan seterusnya kan yang sudah kita jelaskan pada tabel bacaan isim. Nah, sekarang kapan isim itu dibaca marfu'? Kalau bahasa sederhananya sebagai permisalan saja untuk ini, kapan isim itu dibaca dhammah? Kurang lebih seperti itu untuk memudahkan saja dulu. Untuk memudahkan saja dulu, walaupun nanti yang sudah kita pelajari kemarin itu kan untuk bacaan marfu' kan enggak cuma dhammah. Ada yang pakai alif ketika isim musanna, ada yang pakai wawu ketika jamak, ada yang dan yang lain juga kan. Nah, sekarang kita akan bahas kapan saja waktu-waktu kapan saja isim itu dibaca marfu'. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Berarti kalau bahasa isim mufradnya, kapan isim mufrad ini dibaca dhammah gitu. Jadi pahami ya? Kapan isim ini bisa dibaca dhammah. Nah, nanti ada penjelasannya untuk isim kapan bisa dibaca dhammah itu nanti ada 7 tempat. Nanti akan ada penjelasannya Adapun isim mansub itu nanti ada 12 tempat nanti. Ada 12 posisi. Adapun untuk isim majrur itu nanti ada 3 Ada 3 posisi, yaitu apa?
kapan isim ini dibaca marfu', mansub ataupun majrur seperti itu. Nah, kembali lagi, adapun untuk bacaan marfu' itu nanti ada 7 tempat. Berarti ketika isim tersebut dia menempati salah satu dari ketujuh posisi nanti, ya, maka dia harus dibaca marfu'. Kalau misalnya isim tersebut berupa isim mufrad, maka harus dibaca dhammah. Kalau misalnya kalimat tersebut berupa isim musanna, maka harus pakai alif, ya. Karena tanda marfu'nya isim musanna itu pakai alif, ya, pakai alif. Kemudian kalau nanti berupa isim jamak, maka pakai wawu. Dan juga seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas kapan saja isim itu dibaca marfu'. Berarti bisa dipahami ya. Berarti untuk penjelasan sebelumnya, kalau kita hubung-hubungkan, kan komponen penyusun bahasa Arab kan ada 3, ya kan? Ada 3, yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian harf, ya. Untuk harf, ya, sudah paten bahasa kita, yaitu dia harus dihafal, ya. Tidak memiliki bacaan-bacaan marfu', mansub, majrur ataupun nanti majzum, itu enggak ada. Berarti untuk harf itu enggak ada. Berarti yang cuma nanti kita bahas adalah bacaan isim sama fi'il. Nah, sekarang kita akan bahas bacaan isim. Ya. Isim itu bisa dibaca marfu', mansub sama majrur. Berarti kan masih ada kemungkinan kan? Misalnya ini bisa tolibun, bisa toliban, bisa tolibin. Nah, kapan dibaca marfu'? Saat apa saja dibaca marfu'? Nah, akan kita jelaskan nanti. Saat kapan dibaca mansub? Nah, kan ada penjelasan setelahnya nanti. Kemudian kapan juga dibaca majrur, itu juga ada nanti pembahasannya. Nah, nanti fi'il juga gitu, fi'il. Nanti fi'il ada yang fi'il marfu', ya, ada yang fi'il mansub, dan ada yang fi'il majzum. Karena enggak ada fi'il yang majrur. Lah, kapan fi'il dibaca marfu' nanti ada penjelasannya. Kapan fi'il dibaca mansub nanti ada penjelasannya di bab tabel fi'il. Dan kapan fi'il dibaca majzum nanti juga ada penjelasannya. Jadi paham nggih? Berarti sekarang kita akan bahas kapan isim dibaca marfu' atau bahasa kita untuk memudahkan saja kapan, ya, ini isim dibaca dhammah. Yang pertama, ya, al-ismu al-marfu'. Isim dibaca marfu' adalah pertama ketika dia menjadi mubtada. Ketika dia menjadi mubtada. Mubtada untuk memudahkan, ya, kita artikan awalan. Berarti kata yang berada di awal, istilahnya gitu, atau awalan itu aja. Ya, atau awalan itu namanya mubtada. Nah, kemudian khobar yang kedua. Khobar atau berita. Nah, mengapa ini 1 2 kita jadikan satu? Karena nanti mubtada sama khobar itu berkaitan, ya. Pokoknya mubtada kalau ada isim dia sebagai mubtada, ya, sebagai awalan, maka dia wajib dibaca marfu'. Kemudian kalau khobar, ya, berarti khobarnya atau beritanya yaitu yang menjelaskan mubtada, maka dia juga harus dibaca marfu'. Ya, dia juga harus dibaca marfu'. Berarti ada 2 nggih. Mubtada, kemudian khobar. Maka pembahasannya kita jadikan satu dalam satu tabel ini atau dalam satu pembahasan ini. Nah, kemudian, ya, mubtada, kita baca tabelnya. Mubtada itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim musanna, dan juga bisa berupa isim jamak. Ya kan? Untuk mubtada kan dia bisa berupa isim mufrad, tunggal, bisa berupa isim musanna, ganda, dan juga bisa berupa isim jamak, yaitu jumlahnya 3 atau lebih. Itu mubtada'nya. Kemudian khobarnya itu ada 6 macam di sini yang kita sebutkan, ya. Khobar itu bisa berupa 6 macam, ya. Yang pertama adalah di sini, ya, bisa berupa isim mufrad atau musanna atau jamak. Kita baca dari kanan ke kiri, ya, ini. Misalnya mubtada'nya berupa isim mufrad at-thalibu, maka khobarnya mujtahidun, ya. At-thalibu mujtahidun. Nah, at-thalibu mujtahidun di sini at-thalibu sebagai mubtada, kemudian mujtahidun sebagai khobar. Artinya murid itu rajin.
murid itu rajin. Nah, di sini at-thalibu, apa tanda marfu'nya? Ya. Ya, dia kan sebagai mubtada, dia harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Dia dibaca dhammah kan, at-thalibu. Mengapa dibaca dhammah? Karena isim mufrad itu tanda marfu'nya pakai dhammah. Kemudian mujtahidun, ya. Mujtahidun. Mujtahidun dia sebagai khobar. Ya. Dia bacaannya marfu'. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya pakai dhammah. Misalnya kita tulis di sini. At-thalibu mujtahidun. Murid itu rajin. At-thalibu sebagai mubtada. Adapun khobar sebagai mujtahidun sebagai khobar. Ya, kita artikan apa? At-thalibu mubtada itu kita artikan awalan, nggih. Awalan, adapun khobar itu berita. Misalnya, at-thalibu murid itu, kan belum jelas maksudnya apa. Maka belum dikatakan kalimat sempurna kan? Masih menimbulkan tanda tanya kan? At-thalibu, ada apa dengan murid itu? Mujtahidun. Murid itu rajin. Nah, setelah ditambahin mujtahidun, kan dikasih berita kan, dikasih maksudnya apa? Kabar kan, bahwasanya murid itu rajin. Maka kalimatnya kan sudah sempurna. Nah, at-thalibu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Ya, sebagai khobar atau berita ya, menjelaskan ini mubtadanya. Nah, kemudian karena ini sebagai mubtada maka bacanya harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Di sini pakai dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Pada tabel bacaan isim kan untuk isim mufrad kalau marfu' bacaan itu tandanya pakai dhammah. Mujtahidun ini khobar, maka harus dibaca marfu'. Tanda marfu'nya apa? Ya pakai dhammah. Karena juga berupa isim mufrad. Pada tabel bacaan isim mufrad itu kalau marfu' bacanya pakai dhammah. Kemudian yang kedua, at-talibani mujtahidani. Ya. At-talibani mujtahidani. Dua murid itu rajin, ya. Dua murid itu rajin. At-talibani dia mubtada. Maka dia harus marfu'. Ya. Dia harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya pakai alif. Kenapa tanda marfu'nya alif? Karena isim musanna pada tabel bacaan isim, tanda marfu' isim musanna itu kan pakai alif. Ya kan? Kemudian mujtahidani ini khobar. Ya. Dia harus mansub, dia harus marfu', kawan. Tanda marfu'nya apa? Pakai alif. Kenapa? Karena ya isim musanna itu kalau marfu' tandanya harus pakai alif. Kemudian yang ketiga, at-talibuna mujtahiduna. Para murid itu rajin. At-talibuna mujtahiduna. Para murid itu rajin. At-talibuna sebagai mubtada. Ya. Bacanya harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Pada pembahasan bacaan isim kan jamak mudzakkar salim itu kalau marfu' tandanya pakai wawu. Mujtahiduna sebagai khobar. Ya, khobarnya harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Pada tabel bacaan isim jamak mudzakkar salim itu tanda marfu'nya harus pakai wawu. Ini ya. Ini ya contoh ketika mubtada mufrad, musanna dan jamak. Maka khobarnya juga harus mengikuti yaitu mufrad, musanna atau jamak. Sekarang yang nomor 2. Ya. Khobarnya mubtadanya mufrad. Tapi untuk khobarnya berupa idhofah. Idhofah itu penisbatan ya pada pembahasan sebelumnya yang sudah kita sebutkan pada isim ma'rifahan ada. Contohnya at-talibu ibnul mudarrisi. At-talibu ibnul mudarrisi.
Murid itu anaknya Pak Guru. Ya, murid itu anaknya Pak Guru. Misalnya at-thalibu, ini mubtada ya, ini pembahasan sudah sama-sama tadi. Sekarang kita bahas yang khobar yang beda. Ibnul mudarrisi. Nah, sekarang at-thalibu ini mubtada. Khobarnya berupa idhofah, ya. Khobarnya berupa idhofah. Idhofah atau penisbatan. Jadi untuk pembahasan idhofah, ya, atau idhofah atau penisbatan, itu dia kalau dalam bahasa mudahnya adalah menggabungkan dua kata menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru, ya. Menggabungkan dua kata, ibnun artinya anak, ya. Mudarris artinya Pak Guru. Menggabungkan dua kata, ini kan maknanya sendiri kan, ibnun anak, mudarrisu Pak Guru. Kemudian digabungkan, maka lahir makna baru, yaitu apa? Anaknya Pak Guru. Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa disebut dengan kata majemuk, ya. Bisa disebut dengan kata majemuk. Maka ini menjadi apa? Ibnul mudarrisi. Nah, kata yang pertama ini, ya, kata yang pertama ini dia disebut sebagai mudhof. Ya, disebut sebagai mudhof atau yang dinisbatkan, ya. Al-mudarris dia disebut sebagai mudhof ilaih, yang dinisbatkan kepadanya atau yang disandari, ya, atau yang disandari. Nah, ini namanya mudhof, sekali lagi ini namanya mudhof ilaih. Kemudian ada aturan mudhof, nanti ada aturan mudhof. Ya, di antaranya apa? Untuk mudhof itu dia tidak boleh ditanwin, ya. Mudhof dia tidak boleh ditanwin. Maka nggak boleh ibnun, nggak boleh. Dia harus tidak boleh ditanwin. Karena kan untuk yang ini, ya, misalnya ini, ya dikatakan ma'rifah. Kemudian al-mudarrisi mudhof ilaih aturannya dia harus dikasroh. Ya, aturan mudhof ilaih dia harus dikasroh. Sebenarnya untuk bab idhofah itu nanti ada di penjelasan bab majrur, ya, penjelasan yang terakhir. Cuma karena sekarang ini sudah disebutkan, maka perlu kita sisipkan terlebih dahulu penjelasannya. Nah, pokoknya intinya ibnul mudarrisi ini adalah susunan idhofah. Kalau kita rinci lagi, ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Adapun kalau ini namanya idhofah, ya, namanya idhofah. Nah, sekarang apabila kata majemuk ini atau idhofah ini sudah dia menjadi satu kata baru, maka sekarang ini dianggap satu kata. Maka sekarang poin kita atau bacaan pada idhofah ini adalah ditentukan pada mudhofnya atau kata yang pertama. Karena mudhof ilaih dia bacaannya wajib majrur. Nanti ada pembahasannya. Mudhof ilaih di sini bacaannya wajib majrur, ya, wajib kasroh yang ini. Wajib. Maka dia nggak boleh ditaat lagi. Mau ditempatkan di awal, di tengah, di akhir, posisinya bagaimanapun, tetap mudhof ilaih ini dia harus majrur, ya. Dia harus, kalau ini harus kasroh. Berarti kalau satu kata ini ditempatkan di mana-mana, maka bacaannya yang masih bisa berubah-ubah adalah bacaan mudhofnya. Ya, bacaan yang masih bisa berubah-ubah adalah bacaan mudhofnya. Itu bisa dibaca ibnul mudarrisi, bisa dibaca ibnal mudarrisi, bisa dibaca ibnil mudarrisi. Artinya anaknya Pak Guru. Nah, sekarang karena ini idhofah ini posisinya dia sebagai khobar, maka harus dibaca marfu. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Ya, tanda marfu'nya dhammah. Ini namanya idhofah. Yang kedua, at-talibani ibnal mudarrisi. At-talibani ibnal mudarrisi. Dua anak itu anaknya Pak Guru. Sekarang karena ini contohnya sengaja kita buat mufrad, musanna, jamak, ya, sebagai konsepnya, ya. Kemudian contohnya di sini at-talibani ibna
al-mudarrisi. Dua murid itu anaknya Pak Guru. Nah, at-talibani di sini sebagai mubtada. Ibnal mudarris ini di sini sebagai idhofah. Nah, kenapa kok ini alif? Ini enggak ada. Nah, aslinya ini itu aslinya susunan dari ibnani al-mudarrisi. Ya. Tapi dalam aturan untuk idhofah ya, apabila mudhofnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim yang itu ada huruf nunnya, maka huruf nunnya harus dihapus. Maka huruf nunnya itu harus dihapus sehingga menjadi ibnal mudarrisi. Ibnal mudarrisi sebagai khobar, bacanya harus marfu'. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah alif. Ya, tanda marfu'nya ada alif. Mengapa tanda marfu'nya alif? Karena isim musanna tanda marfu'nya pakai alif. Itu ya. Yang ketiga, at-talibuna abna'ul mudarrisi. Para murid itu anak-anaknya Pak Guru. Yang ketiga, at-talibuna abna'ul mudarrisi. At-talibuna sebagai mubtada, bacaannya wajib marfu'. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Abna'ul mudarris ini sebagai khobar, ya. Abna'ul mudarris sebagai khobar. Sini. Sekarang abna'u dia khobar, wajib marfu'. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena jamak taksir ya, yang sudah kita sebutkan pada tabel bacaan isim. Jamak taksir sama isim mufrad itu tanda marfu'nya sama-sama dhammah. Maka jamak taksir ini ya, dia bacaannya harus dhammah. Harus dibaca dhammah. Jadi ibnun artinya satu anak. Ibnani dua anak. Kalau jamaknya adalah abna'u ya, artinya anak-anak. Ini yang kedua idhofah. Sekarang yang jumlah ismiyah. Apabila khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contohnya, at-talibu kitabuhu jadidun ya. At-talibu kitabuhu jadidun. Murid itu bukunya baru ya. Murid itu bukunya baru. At-talibu sebagai mubtada. Kitabuhu jadidun ya. Bukunya baru. Nah, bukunya baru, kitabuhu jadidun ini adalah jumlah ismiyah yang sudah kita sebutkan di awal. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Misalnya apa di sini? At-talibu kitabuhu jadidun ya. At-talibu kitabuhu jadidun. Murid itu bukunya baru. Maka kita nah bu-nya ini adalah tanda marfu'nya, dia khobar. Ya, dia khobar. Kemudian at-talibani kitabuhuma jadidani ya. At-talibani kitabuhuma jadidani. Dua murid itu buku mereka berdua baru. Dua murid itu at-talibani buku mereka berdua baru. Nah, di sini at-talibani sebagai mubtada, tanda marfu'nya apa? Dia harus marfu', tanda marfu'nya apa? Alif. Maka kitabuhuma jadidun sebagai khobarnya karena berupa jumlah ismiyah. Kitabuhu jadidun tadi juga sebagai khobarnya berupa jumlah ismiyah. Yang ketiga, at-talibuna kutubuhum jadidatun. At-talibuna kutubuhum jadidatun ya. Murid-murid itu buku-buku mereka baru. At-talibuna mubtada, tanda marfu'nya harus marfu', tanda marfu'nya apa? Wawu karena jamak mudzakkar salim. Kutubuhum jadidatun adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah dia berupa khobar. Kemudian apabila berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, at-talibu jalasa. Murid itu duduk. At-talibu sebagai mubtada, jalasa sebagai khobar. Tapi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il.
Yang sudah kita sebutkan pada pembahasan di awal. Ya. Kemudian, ya, at-talibani jalasa. At-talibani jalasa. Dua murid itu duduk. At-talibani sebagai mubtada, tanda harus marfu'. Tanda marfu'nya apa? Alif. Karena isim musanna. Jalasa, ya, dia adalah fi'il, ya, jumlah fi'liyahnya. Maka dia sebagai khobarnya dan menempati posisi marfu'nya khobar. Kemudian at-talibuna jalasu, ya. At-talibuna jalasu, murid-murid itu duduk. At-talibuna, ya, dia mubtada, harus marfu', tanda marfu'nya adalah wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Jalasu adalah fi'il, ya, maka ini jumlah fi'liyah berupa atau menempati posisi khobarnya, ya, mubtada, yang menempati posisi khobar. Menempati posisi marfu'nya khobar, kan? Menempati posisi marfu'nya khobar. Maka at-talibu jalasa, jalasanya pakai yang tunggal. At-talibani jalasa, jalasanya pakai yang musanna. At-talibuna jalasu, ya, jalasu pakai yang jamak. Yang nomor 5, ya, jar majrur adalah misalnya kalau mubtada'nya mufrad, ya, at-talibu fil fasli, murid itu di kelas. At-talibu mubtada, marfu', tanda marfu'nya dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena isim mufrad. Fil fasli adalah jar majrur, ya. Jar majrur itu fi huruf jar, al fasli itu isim majrur. Karena kan isim yang terletak setelah huruf jar disebut dengan isim majrur. Bacanya harus majrur, maka disebut jar majrur istilahnya. Sehingga fil fasli itu menempati posisi marfu'nya khobar. At-talibani fil fasli, dua murid itu di kelas. At-talibani dia mubtada, marfu', tanda marfu'nya alif karena isim musanna. Fil fasli khobarnya. At-talibuna fil fasli, murid-murid itu di kelas. At-talibuna mubtada, tanda marfu', tanda marfu'nya wawu karena jamak mudzakkar salim. Fil fasli menempati posisi marfu'nya khobar. Yang keenam adalah dzaraf. Dzaraf itu kata keterangan waktu atau tempat. Ya, dzaraf itu keterangan waktu atau tempat. Misalnya di sini at-talibu amamal fasli, ya, at-talibu amamal fasli. Murid itu di depan kelas. At-talibu mubtada, marfu', tanda marfu'nya pakai dhammah. Amamal fasli adalah dzaraf, keterangan tempat. Maka dia menempati posisi marfu'nya khobar. At-talibani amamal fasli, dua murid itu di kelas. At-talibani dia mubtada. Bacanya marfu', tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya alif karena isim musanna. Amamal fasli adalah dzaraf menempati posisi marfu'nya khobar. Yang ketiga, at-talibuna amamal fasli, para murid itu di depan kelas. At-talibuna mubtada, dia wajib marfu', tanda marfu'nya adalah wawu karena jamak mudzakkar salim. Amamal fasli adalah dzaraf, ya, kata keterangan tempat. Dia menempati posisi marfu'nya khobar. Dikatakan dia menempati posisi marfu'nya khobar. Nah, ini adalah mubtada dan khobar, ya. Macam-macam mubtada itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa isim musanna, bisa berupa isim jamak. Adapun khobar itu bisa berupa, ya, isim, ya, bisa berupa isim itu mufrad, musanna atau jamak, bisa berupa idhofah, bisa berupa kalimat ismiyah, bisa berupa kalimat fi'liyah, dan bisa berupa jar majrur, dan juga bisa berupa dzaraf, ya. Khobar adalah berita, itu memberitakan. Kemudian penjelasan di bawahnya. Khobar selalu mengikuti mubtada, ya. Yaitu yang pertama, khobar itu pasti selalu mengikuti mubtada dalam hal jumlah. Maksudnya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya ikut mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya ikut musanna. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya ikut jamak. Dan juga jenis, kalau mubtadanya laki-laki atau mudzakkar, maka khobarnya ikut mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya ikut juga muannas. Ya. Maka akan selalu mengikuti mubtada, ya, khobar itu akan selalu mengikuti mubtada ketika dalam hal jumlah maupun jenis. Kemudian yang kedua, apabila mubtadanya itu berupa jamak untuk yang tidak berakal, ya. Apabila mubtada'nya berupa jamak li ghairil aqil, ya, li ghairi aqil atau jamak untuk yang tidak berakal, maka khobarnya boleh muannas,
dan juga boleh jamak muannas, ya. Khobarnya boleh mufrad muannas dan juga boleh jamak muannas. Contohnya al-kutubu. Al-kutubu itu adalah jamak taksir dari kitabun, ya. Kitabun jamaknya kutubun. Kitabun satu buku, kitabani dua buku, kutubun buku-buku. Kan jamak tidak berakal kan, kalau buku kan tidak berakal. Maka khobarnya boleh isim mufrad muannas. Contohnya al-kutubu jadidatun, buku-buku itu baru. Boleh juga jamak muannas. Contohnya al-kutubu jadidatun, buku-buku itu baru, ya. Kemudian yang ketiga, yang C, khobar itu bisa lebih dari satu, ya. Khobar itu bisa lebih dari satu. Contohnya di sini. Al-kitabu jadidun jamilun. Al-kitabu jadidun jamilun. Buku itu baru dan bagus. Kalau bahasa kita terjemahkan, ya. Buku itu baru dan bagus. Kemudian al-kitabani jadidani jamilani. Dua buku itu baru dan bagus, ya. Maka jadidani kan khobar, harus ngikutin mubtada'nya. Karena mubtada'nya musanna, maka khobarnya ikut musanna, ya. Jamilani juga mengikuti mubtada. Kemudian yang ketiga contohnya al-kutubu jadidatun jamilatun. Buku-buku itu baru dan bagus. Al-kutubu jadidatun jamilatun, sama ya, buku-buku itu baru dan bagus. Nah, ini kalau ini ya khobar itu bisa lebih dari satu. Kemudian yang D itu hukum asalnya, ya. Hukum asal itu mubtada itu berada di awal dan khobar itu di akhir. Kan tadi kita sebutkan mubtada kan artinya awalan kan. Khobar kan berita. Berarti kan berita itu kan harusnya kan datang di akhir, menjelaskan mubtada awalannya kan. Itu hukum asalnya. Tapi ya yang E, khobar itu bisa juga didahulukan daripada mubtada'nya. Berarti dalam susunan kalimatnya itu khobar ditaruh duluan, baru nanti mubtada'nya. Itu bisa, ya, dan boleh ketika yang pertama ingin mengedepankan makna khobar. Apabila ada khobar yang ingin ditekankan atau yang ingin dikedepankan, ya, ingin yang dimaksudkan. Contohnya apa? Mamnu'un ad-dukhulu, ya, dilarang masuk. Aslinya ad-dukhulu mamnu'un. Masuk itu dilarang. Ya, aslinya kan masuk dilarang. Maksudnya dilarang masuk. Ad-dukhulu sebagai mubtada, mamnu' sebagai khobar. Nah, di sini khobarnya dikedepankan, maka menjadi mamnu' ad-dukhul, dilarang masuk. Maka ini namanya khobar muqaddam, ya, khobar yang didahulukan atau yang dikedepankan. Ad-dukhulu itu mubtada muakhar, ya, mubtada tapi diakhirkan. Kemudian khobar boleh didahulukan mubtada apabila mubtada dan khobarnya itu didahului huruf nafi. Huruf nafi itu adalah huruf untuk penafian. Penafian itu huruf peniadaan, ya, peniadaan, huruf nafi. Atau menyangkal, ya, maksudnya apa? Ya tidak menafi, namanya peniadaan. Atau istifham serta khobarnya berupa sifat, atau berupa pertanyaan dan khobarnya itu berupa sifat, ya. Khobarnya berupa sifat. Contohnya ma fil fasli thalibun. Tidak ada di kelas seorang murid pun, ya. Atau tidak ada seorang murid pun di kelas. Ma huruf nafi, ya, meniadakan, ya. Kemudian fil fasli ini sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Kemudian talibun sebagai mubtada. Maka di sini khobarnya didahulukan, yaitu apa? Fil fasli, ya, ma fil fasli talibun. Kemudian juga misalnya berupa isim istifham. Contohnya jadidun at-talibu. Jadidun at-talibu, apakah murid itu baru? Ya. Itu istifham, artinya apakah? Pertanyaan. Jadidun itu sifat, ya. Dia itu khobar. At-talibu itu mubtada'nya. Maka khobarnya bisa dikedepankan. Atau jadidun at-talibu, ini boleh. Khobarnya boleh dikedepankan.
Kemudian yang ketiga, khobar boleh dikedepankan dari mubtada'nya apabila khobarnya itu berupa syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu adalah menyerupai kalimat. Maksudnya itu kalau jumlah mufidah itu kan kalimat sempurna. Kalau orang mengatakan murid itu rajin, titik. Kan orang yang udah paham kan, orang yang mendengarkan udah paham. Oh, ya murid itu rajin. Tapi kalau misalnya ada kalimat di kelas. Nah, apa maksudnya di kelas? Ini belum kalimat sempurna, tapi masih ya memang mirip kalimat, tapi belum sempurna. Maka itu namanya syibhu jumlah. Nah, syibhu jumlah ya, yang mirip kalimat itu adalah jar majrur atau dzaraf. Jadi pada nomor 4 ini untuk jar majrur atau dzaraf ini disebut sebagai syibhu jumlah. Kenapa? Mirip kalimat, tapi belum kalimat sempurna. Seperti apa? Di depan kelas. Kan orang yang mendengar di depan kelas, apa maksudnya di depan kelas? Kan belum paham. Maka namanya syibhu jumlah. Ya, berarti apabila khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, kemudian mubtada'nya itu berupa isim ma'rifat. Ya, khobarnya berupa mubtada'nya berupa isim ma'rifat atau isim yang sudah jelas penunjukannya, ya, atau isim yang sudah jelas penunjukannya. Misalnya apa? Di sini fil fasli at-talibu. Ya, fil fasli at-talibu. Di kelas ya, ada murid itu. Fil fasli itu khobar, at-talibu itu mubtada. Ya, maka kemudian boleh dikedepankan atau amamal fasli at-talibu. Di depan kelas murid itu. Amamal fasli itu khobar. Kemudian at-talibu ini sebagai mubtada. Ya. Aslinya boleh at-talibu fil fasli, mubtadanya at-talibu fil fasli khobarnya. At-talibu amamal fasli, murid itu di depan kelas, at-talibu sebagai mubtada, amamal fasli sebagai khobarnya itu boleh. Ya, ataupun khobar yang dikedepankan juga boleh. Karena berupa syibhu jumlah. Ini ya. Kemudian khobar wajib didahulukan yang F ya, yang F khobar wajib didahulukan dari mubtadanya apabila sekarang kan tadi kan hukum asalnya kan mubtada di awal, khobarnya di akhir. Kemudian khobar boleh diawalkan ya, didahulukan dari mubtadanya boleh. Nah, sekarang wajib. Khobar wajib didahulukan dari mubtadanya apabila khobarnya itu berupa syibhu jumlah ya, khobarnya berupa syibhu jumlah entah itu jar majrur ataupun dzaraf dan mubtadanya berupa isim nakirah. Dan khobarnya berupa isim nakirah, kemudian isim nakirahnya tersebut itu tidak disifati dan juga tidak sebagai mudhof. Kemudian isim nakirahnya tersebut itu dia tidak disifati, maksudnya tidak ada sifatnya, kemudian juga bukan sebagai mudhof. Jadi cuma isim mufrad kemudian nakirah. Contohnya, fil fasli thalibun. Di kelas ada seorang murid. Di kelas ada seorang murid. Ya. Kemudian amamal fasli thalibun, ya. Di depan kelas ada seorang murid. Maka fil fasli sama amamal fasli ini adalah khobarnya. Wajib didahulukan dari mubtada'nya. Kenapa? Karena thalibun sebagai mubtada'nya itu berupa isim nakirah. Tidak ada sifatnya, maksudnya tidak ada isim yang mensifatinya dan juga thalibun tidak sebagai mudhof, ya. Maka khobarnya wajib dikedepankan. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya, itu khobar wajib didahulukan dari mubtada'nya adalah apabila khobarnya itu merupakan lafadz yang harus didahulukan. Apabila khobarnya itu berupa lafadz yang harus dikedepankan seperti isim istifham ya, seperti kata tanya. Contohnya apa? Kaifa, bagaimana, aina, di mana. Di sini contohnya aina thalibu, di mana murid itu? Aina ini sebagai khobarnya ya. Aina sebagai khobarnya. At-thalibu sebagai mubtada. Maka harus dikedepankan karena khobarnya ini kan berupa isim istifham ya. Ya, atau berupa lafaz yang harus kedepankan. Contohnya adalah isim istifham ini. Kaifa at-talibu, bagaimana murid itu? Ya, kaifa sebagai khobar wajib dikedepankan. At-talibu sebagai mubtada. Ya. Karena khobarnya berupa lafal yang harus kedepankan, karena berupa isim istifham maka harus kedepankan dan mubtadanya diakhirkan.
Kemudian yang ketiga, khobar wajib dikedepankan ya. Apabila mubtada'nya itu bersambung dengan domir. Apabila mubtada'nya itu bersambung dengan domir, yang domir itu kembali kepada sebagian khobarnya. Maksudnya dari maksud domir itu dia kembali kepada sebagian khobarnya. Contohnya, fil baiti sahibuhu. Di rumah itu ada pemiliknya. Ya, di rumah itu ada pemiliknya. Nah, fil baiti ini khobar. Sahibuhu ini mubtada. Hu-nya itu kembali kepada rumah. Ya, kembali kepada rumah. Sehingga fil baiti yang ini merupakan susunan, yang ini merupakan khobar ya, menempati posisi maf'ulnya khobar, maka dia harus dikedepankan. Kenapa? Karena ada domir yang itu bersambung dengan mubtada. Sedangkan domir itu dia kembali kepada sebagian khobarnya. Nah, ini adalah pembahasan mubtada sama khobar. Jadi ya, untuk khobar itu tidak hanya berupa isim zahir ya, tidak hanya berupa isim mufrad, isim musanna ataupun isim jamak. Ada juga khobar nanti berupa idhofah, ada berupa jumlah kalimat ya, ada juga berupa syibuhu jumlah. Jadi bisa berupa isim ya, isim zahir ya, isim yang nampak, bisa berupa kalimat dan juga bisa berupa mirip kalimat. Ini namanya khobar. Ya, mungkin sampai di sini lah untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami, biar tidak berpanjang lebar. Nanti materi selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.